Halo semua, saya Dr. Rahmat Hidayat. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam sesi podcast kesehatan kita hari ini, sebuah forum di mana kita bisa bersama-sama menggali lebih dalam tentang bagaimana menjaga anugerah tubuh dari Allah ini tetap prima, khususnya bagi Anda para pria yang telah memasuki usia 35 tahun ke atas. Topik yang akan kita bahas hari ini mungkin terasa cukup personal dan sensitif bagi sebagian orang, namun percayalah, ini adalah bagian krusial dari kesehatan menyeluruh seorang pria, dan penting untuk kita diskusikan secara terbuka dan informatif. Kita akan membicarakan tentang cara-cara alami untuk meningkatkan performa dan mengatasi masalah disfungsi ereksi. Seringkali, disfungsi ereksi, atau yang kerap disingkat DE, menjadi momok yang diam-diam menggerogoti kepercayaan diri seorang pria. Ini bukan hanya sekadar masalah fisik, melainkan sebuah kondisi yang memiliki riak dampak luas, mempengaruhi tidak hanya fungsi organ seksual secara optimal, tetapi juga kesehatan mental dan kualitas hubungan intim yang terjalin. Ketika seorang pria merasa organ seksualnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, apalagi secara konsisten, rasa tidak percaya diri itu bisa muncul layaknya awan mendung yang menutupi langit cerah. Ini bisa memicu kecemasan, stres, bahkan depresi, yang pada gilirannya semakin memperburuk kondisi disfungsi ereksi itu sendiri, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Hubungan dengan pasangan pun bisa ikut terdampak, memicu ketegangan, salah paham, atau bahkan perasaan hampa yang tidak terucapkan. Oleh karena itu, memahami dan menangani masalah ini secara holistik adalah kunci untuk mengembalikan tidak hanya fungsi fisik, tetapi juga kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi akar dari permasalahan disfungsi ereksi ini? Berdasarkan pengalaman klinis dan berbagai penelitian, penyebab utamanya seringkali berkaitan erat dengan peredaran darah yang buruk, tingkat stres yang tinggi, dan gaya hidup yang tidak sehat. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, peredaran darah yang buruk. Ereksi adalah sebuah proses fisiologis yang sangat bergantung pada aliran darah yang adekuat ke jaringan penis. Agar ereksi dapat terjadi, pembuluh darah di penis harus rileks dan melebar, memungkinkan darah mengalir masuk dan terperangkap, menyebabkan penis mengembang dan mengeras. Proses ini diatur oleh sinyal saraf dan zat kimia tertentu di dalam tubuh. Salah satunya adalah nitrat oksida. Jika peredaran darah terganggu, misalnya karena adanya plak di pembuluh darah atau kondisi yang disebut aterosklerosis, aliran darah ke penis akan terhambat. Bayangkan saja, jika pada tubuh manusia yang begitu kompleks, seperti yang kita lihat pada ilustrasi anatomi yang menggambarkan organ-organ vital dan jaringan pembuluh darah yang saling terhubung, jantung yang memompa, paru-paru yang mengoksigenasi, hati yang memproses nutrisi, ada hambatan di salah satu jalur pembuluh darah, maka seluruh sistem bisa terpengaruh. Sebuah sinar terang yang menembus sistem internal tubuh pada ilustrasi tersebut bisa kita maknai sebagai harapan atau fokus terhadap revitalisasi sistem peredaran darah ini. Penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi adalah beberapa kondisi medis yang secara signifikan dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu aliran darah, sehingga secara langsung berkontribusi pada disfungsi ereksi. Kesehatan pembuluh darah yang optimal adalah fondasi bagi ereksi yang sehat. Kedua, stres. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, stres sudah menjadi bagian tak terpisahkan. Namun, stres kronis atau yang berkepanjangan dapat memicu respons fisiologis dalam tubuh kita. Tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, yang dirancang untuk membantu kita mengatasi ancaman. Namun, jika ini terjadi terus-menerus, hormon-hormon tersebut dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi, termasuk pembuluh darah di penis. Selain itu, stres juga dapat mengganggu produksi hormon seks, termasuk testosteron, yang berperan penting dalam dorongan seksual atau libido. Secara psikologis, kecemasan akan performa diranjang akibat stres juga dapat menjadi penghalang mental yang kuat, membuat ereksi semakin sulit dicapai atau dipertahankan. Stres bisa membuat seseorang sulit rileks, padahal relaksasi sangat penting untuk ereksi. Ketiga, gaya hidup tidak sehat. Ini adalah payung besar yang mencakup banyak kebiasaan sehari-hari yang merugikan. Pola makan yang buruk, kaya akan makanan olahan, gula berlebih, dan lemak jenuh, dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Kurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup sedentari melemahkan jantung, mengurangi efisiensi sirkulasi darah, dan seringkali berkontribusi pada obesitas, yang juga merupakan faktor risiko untuk disfungsi ereksi dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kebiasaan merokok secara signifikan merusak pembuluh darah dan mengurangi produksi nitrat oksida, sementara konsumsi alkohol berlebihan dapat menekan sistem saraf pusat dan memengaruhi fungsi hati,
yang keduanya berdampak negatif pada fungsi ereksi. Inilah mengapa perubahan gaya hidup menjadi fokus utama kita hari ini. Kabar baiknya, banyak dari masalah ini dapat diperbaiki atau setidaknya dikelola dengan pendekatan alami, yaitu melalui perubahan pola makan dan gaya hidup. Pendekatan ini bukan hanya mengatasi gejala, tetapi juga menyasar akar masalahnya, memperbaiki kesehatan secara menyeluruh. Kita akan fokus pada solusi non-kimia, yang aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi tubuh Anda. Mari kita mulai dengan pilar pertama dan yang sangat kuat, pola makan. Ada 10 makanan yang telah dikenal secara ilmiah dan empiris memiliki potensi untuk meningkatkan peredaran darah, menyeimbangkan hormon, dan secara keseluruhan mendukung fungsi ereksi. 1. Semangka. Buah yang menyegarkan ini, yang sering kita nikmati di siang hari bolong, atau seperti yang terlihat pada gambar seorang pria yang sedang memanennya di ladang, menandakan kesegarannya yang alami, lebih dari sekadar penghilang dahaga. Semangka adalah sumber citruline yang kaya. Citruline adalah asam amino yang ketika masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi L-arginine, dan L-arginine inilah yang kemudian berperan penting dalam produksi nitrat oksida. Nitrat oksida, seperti yang sudah saya sebutkan, adalah molekul kunci yang membantu melebarkan pembuluh darah, termasuk yang ada di penis, sehingga meningkatkan aliran darah dan mendukung terjadinya ereksi. Bayangkan saja efeknya, mirip seperti Viagra alami, namun tanpa efek samping obat-obatan kimia. Selain itu, semangka juga kaya akan antioksidan, terutama lycopene, yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, serta vitamin A, C, dan B6, serta potasium yang penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Manfaat semangka tidak hanya terbatas pada fungsi ereksi, tetapi juga pada kesehatan jantung, pencegahan kanker, dan hidrasi tubuh secara keseluruhan. Manfaat: meningkatkan produksi nitrat oksida, melebarkan pembuluh darah, antioksidan, hidrasi. Cara konsumsi: dapat dinikmati langsung, dibuat jus, atau ditambahkan ke salad buah. Konsumsi secara teratur, misalnya beberapa potong setiap hari. Kisaran harga: cukup terjangkau, sekitar Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogram di pasar tradisional atau supermarket di Indonesia. 2. Bayam. Sayuran hijau gelap ini mungkin terlihat sederhana, namun kandungan nutrisinya luar biasa. Bayam, bersama dengan sayuran hijau lainnya seperti kangkung atau sawi, adalah salah satu sumber nitrat alami terbaik. Nitrat ini, ketika dikonsumsi, akan diubah tubuh menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat oksida, kembali lagi ke molekul penting peningkat aliran darah. Selain itu, bayam juga kaya akan folat, magnesium, dan zat besi. Folat berperan dalam produksi sel darah merah dan kesehatan pembuluh darah, sementara magnesium membantu relaksasi otot dan fungsi saraf yang optimal. Zat besi penting untuk mencegah anemia, yang bisa menyebabkan kelelahan dan mengurangi performa secara umum. Antioksidan dalam bayam juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, mendukung kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Manfaat: sumber nitrat oksida alami, kaya folat dan magnesium, antiinflamasi, mendukung kesehatan jantung. Cara konsumsi: bisa diolah menjadi tumisan, sup, jus hijau, atau salad. Pastikan memasak tidak terlalu lama agar nutrisinya tetap terjaga. Kisaran harga: sangat murah, sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per ikat di pasar. 3. Coklat hitam. Bagi Anda pecinta coklat, ini adalah berita baik. Namun, bukan sembarang coklat. Kita berbicara tentang coklat hitam murni dengan kandungan kakao minimal 70% atau lebih tinggi. Coklat hitam adalah sumber flavanol yang sangat baik, yaitu jenis antioksidan yang memiliki efek positif pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Flavanol membantu meningkatkan produksi nitrat oksida dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ genital. Selain itu, coklat hitam juga mengandung triptofan, yang merupakan prekursor serotonin, hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, sehingga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Magnesium dalam coklat hitam juga berkontribusi pada relaksasi otot dan fungsi saraf. Namun, ingat, konsumsilah dalam jumlah moderat karena kandungan kalorinya yang cukup tinggi. Manfaat: sumber flavanol peningkat nitrat oksida, antioksidan, penurun stres, peningkat suasana hati. Cara konsumsi: konsumsi 20-30 gram per hari sebagai camilan sehat. Hindari jenis coklat dengan banyak tambahan gula dan susu. Kisaran harga, tergantung merek dan persentase kakao,
mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000 per batang, 100 gram. 4. Kacang-kacangan. Berbagai jenis kacang-kacangan, seperti almond, kenari, mete, dan pecan yang terlihat beragam pada gambar, adalah permata nutrisi yang seringkali kita abaikan. Mereka kaya akan L-arginine, asam amino yang seperti citruline, diubah menjadi nitrat oksida dalam tubuh. Selain itu, kacang-kacangan juga merupakan sumber lemak sehat, terutama asam lemak omega-3, terutama pada kenari, yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lemak sehat ini membantu mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang pada akhirnya mencegah penumpukan plak di arteri. Vitamin E, seng, dan selenium yang terkandung dalam kacang-kacangan juga berperan sebagai antioksidan kuat dan mendukung produksi hormon, termasuk testosteron. Seng, khususnya, adalah mineral esensial untuk kesehatan reproduksi pria. Manfaat: sumber L-arginin, lemak sehat omega-3, vitamin E, seng, antioksidan, mendukung kesehatan jantung dan hormon. Cara konsumsi: segenggam kecil setiap hari sebagai camilan, ditambahkan ke sereal, salad, atau yogurt. Pastikan kacang-kacangan mentah atau panggang tanpa garam berlebihan. Kisaran harga bervariasi, kenari dan pecan cenderung lebih mahal, Rp40.000 Rp100.000 100 gram. Almond dan mete lebih terjangkau, Rp20.000 Rp50.000 100 gram. 5. Bawang putih. Rempah dapur yang aromanya kuat ini, seperti yang terlihat pada gambar dengan beberapa siung bawang putih segar, adalah obat alami yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama alicin, yang dilepaskan ketika bawang putih dihancurkan atau dipotong. Alicin dikenal memiliki sifat vasodilator, yaitu kemampuannya untuk melebarkan pembuluh darah, mirip dengan nitrat oksida. Ini membantu meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk organ seksual. Selain itu, bawang putih juga memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan dapat membantu menurunkan tekanan darah serta kadar kolesterol, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Dengan demikian, bawang putih secara tidak langsung berperan dalam mencegah masalah peredaran darah yang menjadi penyebab utama disfungsi ereksi. Manfaat: alicin peningkat sirkulasi, antiinflamasi, penurun tekanan darah dan kolesterol, antioksidan. Cara konsumsi: idealnya dikonsumsi mentah untuk mendapatkan alicin maksimal, misalnya dicincang halus dan ditambahkan ke salad atau saus. Bisa juga ditumis ringan. Konsumsi 1-2 siung per hari. Kisaran harga sangat murah, sekitar Rp3.000 hingga Rp7.000 per bonggol. 6. Ikan salmon. Ikan laut berlemak ini adalah salah satu sumber terbaik asam lemak omega-3, seperti EPA dan DHA. Omega-3 ini adalah lemak baik, yang sangat penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mereka membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh, meningkatkan fungsi endotel, lapisan dalam pembuluh darah, dan menjaga elastisitas arteri. Dengan pembuluh darah yang sehat dan fleksibel, aliran darah ke penis menjadi lebih lancar. Salmon, seperti yang terlihat pada gambar sebuah hidangan panggangan yang lezat dengan brokoli dan sayuran hijau, menunjukkan betapa sehat dan mengundang selera makanan ini. Selain omega-3, salmon juga kaya akan vitamin D, vitamin B kompleks, dan protein berkualitas tinggi. Vitamin D diketahui berperan dalam produksi testosteron, sementara vitamin B penting untuk energi dan metabolisme sel. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Manfaat: kaya omega-3 untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, antiinflamasi, sumber vitamin D dan protein. Cara konsumsi: direkomendasikan 2-3 porsi per minggu, sekitar 150 gram per porsi. Bisa dipanggang, dikukus, atau direbus. Hindari menggoreng dalam minyak banyak. Kisaran harga cenderung lebih mahal, sekitar Rp35.000 hingga Rp60.000 per 100 gram filet, tergantung kualitas dan jenis salmon. 7. Cabai merah. Bagi Anda pecinta pedas, ini adalah kabar gembira. Cabai merah, dengan warnanya yang cerah dan mengundang selera seperti yang terlihat pada gambar, mengandung senyawa aktif yang disebut capsaicin. Capsaicin inilah yang memberikan sensasi pedas. Namun, di balik sensasi itu, capsaicin juga memiliki efek termogenik, yaitu meningkatkan suhu tubuh dan mempercepat metabolisme. Yang lebih penting, capsaicin dapat merangsang pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan,
dan juga memiliki efek positif pada sirkulasi darah. Senyawa ini membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah, yang secara langsung mendukung ereksi. Selain itu, cabai merah juga sumber vitamin C dan A yang baik. Keduanya merupakan antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Manfaat: capsaicin peningkat sirkulasi dan endorfin, sumber vitamin C dan A, antioksidan. Cara konsumsi: tambahkan ke masakan sesuai selera. Bagi yang sensitif terhadap pedas, mulai dengan jumlah kecil. Kisaran harga: sangat murah, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per ons atau per ikat. 8. Tiram. Tiram telah lama dikenal sebagai afrodisiak, dan ternyata reputasi ini tidak sepenuhnya mitos. Tiram adalah salah satu sumber seng terbaik yang tersedia secara alami. Seng adalah mineral esensial yang memainkan peran krusial dalam produksi testosteron, hormon seks pria yang sangat penting untuk dorongan seksual dan fungsi ereksi. Kekurangan seng dapat menyebabkan penurunan kadar testosteron. Selain itu, tiram juga mengandung asam amino langka yang dapat merangsang produksi hormon seks. Tiram juga kaya akan vitamin B12 dan selenium, yang mendukung energi, kesehatan saraf, dan perlindungan sel. Dengan kadar testosteron yang optimal dan sirkulasi darah yang baik, fungsi ereksi dapat meningkat secara signifikan. Manfaat: sumber seng tinggi untuk produksi testosteron, kaya vitamin B12 dan selenium, potensi afrodisiak. Cara konsumsi: dapat dimakan mentah, pastikan segar dan dari sumber terpercaya, dikukus, atau dipanggang. Kisaran harga: lebih mahal, sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per porsi, beberapa tiram, tergantung ukuran dan lokasi. 9. Delima. Buah delima, dengan biji-biji merahnya yang seperti permata, adalah pembangkit tenaga antioksidan. Delima mengandung antioksidan kuat seperti punicalagin dan antocianin, yang bahkan lebih kuat daripada yang ditemukan di teh hijau atau anggur merah. Antioksidan ini sangat efektif dalam melindungi lapisan dalam pembuluh darah, endotel, dari kerusakan radikal bebas, mengurangi peradangan, dan meningkatkan produksi nitrat oksida. Dengan demikian, delima dapat meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke daerah genital, mirip dengan efek semangka. Penelitian awal bahkan menunjukkan bahwa jus delima dapat membantu memperbaiki disfungsi ereksi pada beberapa pria. Delima juga membantu menurunkan tekanan darah, yang merupakan faktor risiko utama disfungsi ereksi. Manfaat: antioksidan kuat peningkat nitrat oksida, antiinflamasi, penurun tekanan darah, mendukung kesehatan endotel. Cara konsumsi: bisa dimakan langsung bijinya, dibuat jus segar, tanpa tambahan gula, atau ditambahkan ke salad. Kisaran harga: cukup mahal, sekitar Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah, tergantung ukuran. 10. Pisang. Pisang seringkali diremehkan, namun buah kuning yang mudah didapat ini memiliki kontribusi penting untuk kesehatan seksual. Pisang adalah sumber potasium yang sangat baik. Potasium adalah mineral yang berperan krusial dalam menjaga kesehatan jantung dan mengatur tekanan darah. Tekanan darah yang sehat adalah prasyarat untuk sirkulasi darah yang optimal ke seluruh tubuh, termasuk ke penis. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B kompleks, terutama vitamin B6, yang penting untuk produksi energi dan metabolisme hormon. Meskipun klaim tentang enzim bromelain dalam pisang sebagai peningkat libido langsung masih memerlukan penelitian lebih lanjut, kandungan nutrisi pisang secara keseluruhan mendukung vitalitas, energi, dan kesehatan kardiovaskular, yang semuanya berkontribusi pada performa seksual yang lebih baik. Pisang juga merupakan sumber karbohidrat kompleks yang memberikan energi berkelanjutan. Manfaat: kaya potasium untuk tekanan darah dan kesehatan jantung, sumber vitamin B dan energi. Cara konsumsi: dapat dimakan langsung sebagai camilan, ditambahkan ke smoothie, sereal, atau dibuat sebagai pisang bakar rebus. Kisaran harga: sangat terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 per sisir. Memadukan makanan-makanan ini ke dalam diet harian Anda bukanlah hal yang sulit dan bisa sangat menyenangkan. Kunci utamanya adalah konsistensi dan kreativitas dalam mengolahnya agar tidak membosankan. Ingat, ini bukan sekadar mengonsumsi obat, melainkan membangun kebiasaan makan yang lebih baik secara bertahap. Selain pola makan, ada 3 pilar gaya hidup krusial lainnya yang harus Anda perhatikan dengan serius untuk mengatasi disfungsi ereksi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 1. Menjaga hidrasi.
Air adalah elemen paling mendasar bagi kehidupan dan seringkali paling diabaikan. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, dan air memegang peranan vital dalam hampir setiap fungsi biologis, termasuk sirkulasi darah. Ketika Anda terhidrasi dengan baik, volume darah Anda optimal, memungkinkan darah mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh, termasuk organ-organ vital dan area genital. Dehidrasi, sebaliknya, dapat menyebabkan darah menjadi lebih kental, yang mempersulit jantung untuk memompa, mengurangi aliran darah, dan pada gilirannya dapat mengganggu fungsi ereksi. Selain itu, air juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan memastikan nutrisi serta oksigen dapat diangkut secara efisien ke setiap sel. Memastikan asupan air yang cukup juga membantu menjaga metabolisme yang sehat dan detoksifikasi tubuh. Seringkali, kelelahan atau kurangnya energi juga dapat disebabkan oleh dehidrasi ringan yang tidak disadari. Oleh karena itu, menjaga hidrasi adalah langkah pertama yang sederhana namun sangat efektif untuk mendukung kesehatan fisik secara menyeluruh, termasuk kesehatan seksual. Manfaat: mempertahankan volume darah optimal, melancarkan sirkulasi, menjaga elastisitas pembuluh darah, mendukung metabolisme dan detoksifikasi. Cara konsumsi: minum minimal 8 gelas atau sekitar 2 liter air putih per hari, atau lebih jika Anda sangat aktif atau berada di lingkungan panas. Jangan tunggu haus. Minumlah secara berkala sepanjang hari. Air putih adalah pilihan terbaik. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan. Kisaran harga: air putih sangat terjangkau, bahkan gratis jika dari sumber air yang layak konsumsi. Air kemasan per botol kecil sekitar Rp3.000 hingga Rp7.000. 2. Aktif bergerak. Physical activity. Lihatlah pria yang sedang melakukan peregangan di taman pada gambar. Senyumnya mencerminkan kebugaran dan kesejahteraan mental yang datang dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik secara teratur adalah salah satu obat terbaik yang bisa Anda berikan untuk tubuh Anda. Untuk mengatasi disfungsi ereksi yang berkaitan dengan peredaran darah, olahraga adalah kuncinya. Ketika Anda berolahraga, jantung Anda memompa darah lebih efisien, memperkuat otot jantung, dan meningkatkan sirkulasi ke seluruh tubuh. Ini secara langsung memperbaiki fungsi endotel, lapisan tipis pembuluh darah, yang bertanggung jawab untuk melepaskan nitrat oksida dan mengatur aliran darah. Olahraga juga membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol jahat, dan menjaga berat badan yang sehat. Semuanya merupakan faktor penting dalam mencegah penyakit kardiovaskular yang mendasari DE. Selain itu, aktivitas fisik adalah penangkal stres alami yang sangat ampuh. Saat berolahraga, tubuh melepaskan endorfin, senyawa kimia yang memiliki efek peningkat suasana hati dan mengurangi perasaan cemas serta depresi. Ini membantu mengurangi tekanan psikologis yang seringkali berkontribusi pada disfungsi ereksi. Olahraga juga dapat meningkatkan kadar testosteron dan memperbaiki kualitas tidur, kedua hal yang esensial untuk fungsi seksual yang sehat. Anda tidak perlu langsung menjadi atlet profesional. Mulailah dengan langkah kecil, konsisten, dan tingkatkan intensitasnya secara bertahap. Manfaat: meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan produksi nitrat oksida, mengurangi stres, meningkatkan mood, membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan kadar testosteron. Cara melakukan: lakukan aktivitas aerobik sedang seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, atau berenang selama minimal 30 menit, 5 kali seminggu. Tambahkan juga latihan kekuatan 2-3 kali seminggu untuk membangun massa otot. Yoga atau tai chi juga bisa membantu mengurangi stres. Anda bisa berjalan-jalan di taman, seperti yang terlihat pada gambar, atau melakukan peregangan ringan sebelum memulai aktivitas. Kisaran harga: banyak aktivitas fisik yang gratis, seperti berjalan kaki, jogging di taman, atau senam di rumah. Biaya keanggotaan gym bervariasi dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per bulan, tergantung fasilitas. 3. Menghindari rokok dan alkohol. Dua kebiasaan ini adalah kontributor utama terhadap berbagai masalah kesehatan kronis, dan disfungsi ereksi adalah salah satunya. Rokok. Merokok adalah salah satu musuh terbesar bagi pembuluh darah Anda. Setiap hisapan rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun, termasuk nikotin, yang secara langsung merusak lapisan dalam pembuluh darah atau endotel. Kerusakan ini mengurangi kemampuan pembuluh darah untuk memproduksi nitrat oksida, yang sangat penting untuk relaksasi dan pelebaran pembuluh darah saat ereksi. Akibatnya, pembuluh darah menjadi kaku, menyempit, dan aliran darah ke penis terhambat secara signifikan. Ini seperti menyumbat selang air,
Air tidak akan mengalir dengan lancar. Merokok juga meningkatkan risiko aterosklerosis, pembentukan plak di arteri, yang semakin memperburuk sirkulasi. Efek ini bersifat kumulatif, artinya semakin lama dan semakin banyak Anda merokok, semakin besar kerusakan yang terjadi, dan semakin sulit pula untuk memperbaikinya. Berhenti merokok adalah salah satu keputusan terbaik yang dapat Anda ambil untuk kesehatan Anda secara keseluruhan, termasuk kesehatan seksual. Ini bukan hanya tentang menghindari kanker atau penyakit jantung, tetapi juga tentang mempertahankan fungsi tubuh yang optimal. Alkohol berlebihan. Sementara konsumsi alkohol dalam jumlah moderat mungkin tidak langsung berbahaya bagi sebagian orang, konsumsi berlebihan memiliki dampak negatif yang signifikan pada fungsi ereksi. Alkohol adalah depresan sistem saraf pusat, yang berarti dapat memperlambat komunikasi antara otak dan tubuh. Ini dapat menghambat sinyal saraf yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan ereksi. Alkohol juga dapat mengganggu produksi testosteron, hormon vital untuk libido dan ereksi, dengan menekan fungsi kelenjar pituitari dan testis. Selain itu, alkohol dapat menyebabkan dehidrasi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang juga mengganggu sirkulasi darah. Konsumsi alkohol berlebihan juga membebani hati, yang bertanggung jawab untuk memetabolisme hormon dan racun dalam tubuh. Hati yang terganggu dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan kesehatan secara umum. Efek ini bisa bersifat sementara atau menjadi kronis jika kebiasaan minum berlebihan berlanjut dalam jangka panjang. Jika Anda ingin meningkatkan performa seksual Anda secara alami, mengurangi atau menghentikan konsumsi alkohol berlebihan adalah langkah yang sangat penting. Selain ketiga pilar utama ini, ada beberapa aspek gaya hidup lainnya yang juga patut Anda perhatikan. 4. Manajemen stres yang efektif. Mengelola stres adalah bagian integral dari mengatasi disfungsi ereksi. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, stres kronis dapat memicu berbagai respons fisiologis yang menghambat ereksi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara-cara sehat untuk mengelola stres dalam hidup Anda. Ini bisa berarti berbagai hal bagi orang yang berbeda. Beberapa teknik yang terbukti efektif meliputi meditasi dan mindfulness. Praktik ini membantu Anda fokus pada saat ini, mengurangi pikiran cemas, dan mencapai kondisi relaksasi yang lebih dalam. Hanya dengan Oktober 15 menit meditasi setiap hari dapat membuat perbedaan besar. Pernapasan dalam. Teknik pernapasan yang terkontrol dapat menenangkan sistem saraf, menurunkan detak jantung, dan mengurangi kadar hormon stres. Hobi dan rekreasi. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati. Ini bisa membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, atau melukis. Hobi adalah cara yang bagus untuk mengalihkan pikiran dari tekanan sehari-hari. Koneksi sosial. Menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga yang mendukung dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi yang seringkali memperburuk stres. Terapi bicara. Jika stres Anda terasa berlebihan dan sulit dikelola sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Mereka dapat memberikan strategi dan dukungan yang Anda butuhkan. Ingat, gambar tubuh manusia dengan organ-organ vital di dalamnya, disinari oleh sinar terang, dapat juga dimaknai sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan internal dan mengatasi sumber ketegangan yang mengganggu vitalitas, baik fisik maupun mental. 5. Kualitas tidur yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi kesehatan yang seringkali diabaikan. Selama tidur, tubuh melakukan banyak proses pemulihan dan regenerasi, termasuk produksi hormon penting. Produksi testosteron, misalnya, sebagian besar terjadi saat kita tidur, terutama pada fase tidur REM. Kurang tidur kronis dapat menurunkan kadar testosteron dan mengganggu keseimbangan hormon lainnya, yang berdampak langsung pada libido dan kemampuan ereksi. Selain itu, kurang tidur juga meningkatkan kadar kortisol, hormon stres, dan memperburuk kelelahan, yang semuanya dapat berkontribusi pada disfungsi ereksi. Usahakan untuk mendapatkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk, serta hindari penggunaan gawai elektronik sebelum tidur. Pentingnya konsistensi dan kesabaran. Perlu diingat bahwa perubahan alami ini membutuhkan waktu dan konsistensi. Anda tidak akan melihat hasil dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang untuk membangun kesehatan yang lebih baik secara menyeluruh. Jangan berkecil hati jika Anda tidak langsung merasakan perbaikan drastis. Teruslah berpegang pada pola makan dan gaya hidup sehat ini. Manfaatnya bukan hanya pada fungsi ereksi, tetapi juga pada peningkatan energi, suasana hati yang lebih baik, kesehatan jantung yang prima,
dan kualitas hidup secara keseluruhan. Tubuh Anda adalah anugerah yang luar biasa, dan dengan merawatnya melalui nutrisi yang baik, aktivitas fisik, dan manajemen stres, Anda akan merasakan perubahan positif yang berkelanjutan. Sebagai seorang dokter spesialis, saya juga ingin menekankan pentingnya berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika Anda memiliki masalah disfungsi ereksi yang persisten atau jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kondisi medis yang mendasarinya. Meskipun perubahan gaya hidup dan pola makan sangat efektif, ada kalanya disfungsi ereksi disebabkan oleh kondisi medis yang memerlukan penanganan khusus, seperti masalah hormonal, penyakit jantung yang sudah parah, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Dokter Anda dapat melakukan pemeriksaan yang tepat untuk mendiagnosis penyebabnya dan menyarankan rencana perawatan yang paling sesuai untuk Anda, termasuk integrasi perubahan gaya hidup dengan intervensi medis jika diperlukan. Jangan pernah merasa malu untuk mencari bantuan. Kesehatan seksual adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan dan kualitas hidup Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Mari kita terus bergerak menuju versi diri yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih percaya diri. Saya Dr. Rahmat Hidayat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.